Di ujung timur Pulau Flores, kita akan menemukan kota yang penuh pesona. Larantuka. Larantuka secara historis religius dikenal dengan sebutan kota Renha Rosari, kota tua kecil yang terletak di kaki Gunung Mandiri yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada perlindungan Bunda Maria. Diberkahi keindahan alam dan baharinya, masyarakat Larantuka banyak menjadi nelayan, dan juga keindahan alam pegunungan dan tanah yang subur membuat sebagian masyarakat menjadi petani. Larantuka, sebuah kota dengan pesona alam yang indah dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun, di balik kekayaan alam, tidak sebanding dengan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat di sini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hampir seluruh rumah warga sangatlah sederhana, berlantai tanah dan berdinding bambu belah. Di tengah itu, masih ada suara dan harapan kecil dari sebuah desa terpencil di Larantuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah ketidakmampuan orang tuaku. Semoga aku dapat melanjutkan sekolahku agar aku bisa mencapai cita-citaku dan menjadi manusia yang dapat berguna bagi keluarga dan masyarakatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa sederhana dan harapan besar dari seorang anak bernama Tia juga menjadi doa sebagian besar anak-anak Larantuka lainnya. Melihat dan merasakan keinginan besar itu, maka tergeraklah hati dan pikiran seorang bernama Frans Kopongkung. Beliau adalah Bapak Uskup Larantuka dan ide membuat sebuah sekolah membawanya pada sebuah perjuangan besar. ANKOP itu singkatan dari nama yayasan Answering the Crying of the Poor yang berpusat di Manila di Filipina. Ini yayasan internasional ANKOP. Kita di Indonesia mengambil nama yang sama, ANKOP, dari akronim Angkat Citra Orang Papa, artinya sama. ANKOP ini yayasan yang didirikan oleh gerakan dari Couples for Christ, satu gerakan keluarga pasangan suami istri, Couples for Christ, yang di dalam kehidupan gerakan mereka juga menaruh peduli kepada kepentingan masyarakat banyak, khususnya orang-orang kecil. Sebetulnya SMK ANKOP ini adalah salah satu buah
dari perayaan 5 abad Tuan Ma. Pada tahun 2010 kami merayakan 5 abad. Ini satu perayaan besar di Keuskupan Larantuka yang merupakan satu momen penting dalam sejarah keuskupan. Kami merayakan 5 abad Tuan Ma, patung Bunda Maria ikon di Larantuka ini. Maka waktu itu lahirlah pemikiran kami bahwa sebagai buah dari 5 abad Tuan Ma, kita harus membuat satu sekolah unggulan di Flores Timur, di Keuskupan Larantuka harus ada sekolah unggulan. Saya pada satu ketika didatangi oleh orang-orang dari Yayasan Angkop dari Jakarta, datang ke Keuskupan, bertemu saya, menawarkan beasiswa bagi anak-anak dari Keuskupan Larantuka yang bisa dibantu beasiswa melalui angkop untuk anak-anak keuskupan dari keluarga yang tidak mampu bisa dibantu. Memang beasiswa itu dibutuhkan, tetapi saya lebih membutuhkan itu sekolah. Saya setelah mendengar mereka menyetujui sebuah sekolah seperti yang saya minta, saya sangat berterima kasih. Sangat bahagia bahwa ini keinginan, harapan saya itu bisa dipenuhi. Perjuangan pun dimulai dan Bapak Uskup tidak sendiri. Dibantu oleh teman-teman Yayasan Angkop dan CFC Social Ministry, bersama mereka melakukan gerakan penggalangan dana untuk mewujudkan impian Bapak Uskup. Perjalanan ini dimulai saat komunitas Couple for Christ meminta pertemuan dengan Bapak Uskup Francisco Pongkung pada tahun 2011. Saat itu komunitas Couple for Christ melalui Yayasan Sosial, Yayasan Angkop, Angkat Cita Orang Papa, ingin memberikan dana sedikit hasil penggalangan dana Angkop Global Walk tahun 2011 di Monas, yang waktu itu ada sedikit dana yang mau kami berikan pada Bapak Uskup. Tapi saat itu Bapak Uskup menolak dengan halus dan mengatakan, Bapak Uskup menginginkan sebuah sekolah SMK unggulan di Larantuka. Saat itu kami kaget dan kami tidak tahu mau mengatakan apa. Tapi mungkin Roh Kudus yang menggerakkan kami saat itu dan mengatakan, kok ini memang rencana Tuhan, kami pasti akan bantu. Singkat cerita, kami diundang ke Larantuka bersama seluruh pengurus Angkop. Nah saat itu waktu sampai di Larantuka, kami terkejut dengan kondisi untuk membangun sekolah Angkop ini. Karena belum ada jalan, masih berbatu-batu, masih penuh dengan nggak rata jalanannya, masih hutan belukar. Bahkan kami ke sana pun lewat laut, 45 menit ke sana gitu. Jadi kami merasa tidak siap. Nah waktu itu teman-teman pengurus mengatakan kepada saya sebagai ketua yayasan, Suan, kamu harus bilang nih sama Monsinyur Franz, kalau kita nggak sanggup untuk bangun sekolah Angkop ini gitu ya. Nah, terus saya, aduh gimana cara ngomongnya. Nah, saat itu atas undangan Pak Saul, saya ingat banget untuk membawa kami ke Kapela Tuan Ma untuk berdoa. Waktu itu Pak Saul mengatakan, mumpung kalian sudah di sini, kenapa nggak mengunjungi Kapela Tuan Ma yang terkenal dengan banyak mukjizat di sana. Dan kami berdoa di sana, mukjizat terjadi. Pada saat kami berdoa hening, kami mendengar suara dari Bunda Maria mengatakan, aku sangat mengasihi umatku di Larantuka. Bantulah mereka, kalian pasti bisa. Dan saat itulah kami tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Bahwa Bunda Maria menginginkan kami untuk membantu. Sepulang kami dari Larantuka, kami sudah mencoba untuk mendiskusikan bersama teman-teman kami. Nah, waktu itu sudah diputuskan untuk pariwisata dan perhotelan. Kami mulai mendiskusikan, jadi mengenai program, kebutuhan ruangan, ya. Nah, kebetulan saya bekerja di perusahaan properti yang juga sedang bekerja sama dengan satu perusahaan konsultan desain, PT Global Rancang Selaras, dan mereka, saya menceritakan tentang rencana kami. Nah, waktu itu mereka bersedia untuk datang membantu secara pro bono. Jadi mereka melakukan survei, mereka mendesain ya sesuai dengan kebutuhan ruangan yang sudah kami diskusikan. Saat Sister Feme datang dengan proposal dari tim konstruksi,
cukup besar dana yang dibutuhkan, terus terang saya kaget gitu, karena dananya besar sekali yang dibutuhkan untuk membangun sekolah ini gitu ya. Nah, berkat bantuan dari Ricky, kami galang dana, malam dana di sebuah hotel, di mana konsep kami adalah passport to paradise, jadi semacam paspor ke surga. Nah, saat itu kami menggalang dana, mendapatkan dana yang besar sekali, dan akhirnya impian kami bisa kami wujudkan, pembangunan sekolah bisa kami lanjutkan, sampai akhirnya bermacam-macam penggalangan dana kami lakukan. Saya teringat juga waktu dana masih kurang, kemudian saya mau berulang tahun ke-50 tahun saat itu, bulan April 2017, saya gunakan ulang tahun saya untuk menggalang dana, dan dapat juga dana yang cukup besar. Dan bahkan pada saat wedding anniversary juga tahun yang sama 2017, saya adakan juga mengajak teman-teman, dan puji Tuhan begitu banyak yang terlibat dalam proyek menggalangan dana ini. Kami juga adakan Global Pinoy Idol itu di UPH, dan juga melakukan juga konser ya dan sebagainya. Akhirnya tahun 2014 peletakan batu pertama itu dilakukan oleh Ibu Mari Pangestu, waktu itu masih sebagai Menteri Pariwisata. Nah, saat itulah Menteri Mari Pangestu begitu senang ya bahwa akan ada satu sekolah unggulan yang ada di Larantuka, dan Bapak Uskup saya itu mengatakan mimpi menjadi kenyataan. Dan pada 15 Juli 2017 di sebuah desa kecil bernama Liko Tuden, sekolah SMK Ankop CFC Social Ministry berhasil dibangun dengan berbagai fasilitas yang memadai. Siswa telah mendaftar dan menjadikan mereka sebagai angkatan pertama di SMK Ankop CFC Social Ministry. SMK Ankop CFC Social Ministry juga memiliki asrama putra dan putri yang dapat menampung kurang lebih 150 siswa putra dan 150 siswi putri, dan dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kebahagiaan dan haru menyelimuti hari itu. Impian yang sangat sulit digapai dan diwujudkan dapat terwujud oleh kekuatan iman, dikuatkan dengan perjuangan serta kepedulian para donatur untuk mewujudkan sekolah ini demi kemajuan masyarakat di Flores pada umumnya dan Larantuka pada khususnya. Namun, masih banyak hal-hal yang masih perlu dicapai guna menyempurnakan impian Bapak Uskup dan masyarakat di sana. Perjuangan pun belum berhenti. Okay, for 4 years that SMK Ankop has been operational, we still need a lot of things here. We need the Dapur Praktek or the kitchen laboratorium with complete set of kitchen equipments like oven. Second, for the laundry laboratorium or the Ruang Laundry, we need additional washing machine and dryer. Second is we need Bahasa Laboratorium. And third, we need additional computer for our computer laboratory, and at the same time, hopefully, our computer laboratory will have air-conditioned system. Because we have new guest house, we need additional queen-size bed, and at the same time, we need vacuum and brushing machine. At the same, also, we need trolley, so that every time our students will have their practicum, and every time they will go outside to have their internship, it will be easy to them to utilize such equipments in big hotels. Also, we need here in school OKS or clinic, because most of our students, as you all know, our school is located far from town.
So every student who gets sick, we really need to accommodate them, and we really need to isolate them from other students in the dormitory. And last but not the least, I think we need a school bus because we are far from the town. We need transportation system like bus. Also, for Product Creative, we need machine jahit, the electric one. The obstacle that we face here in SMK Angkop are, first, most of the time ada masalah air. So most of the time our pompa, because we have dormitory, our pompa is not enough to supply water for mandi and even for cooking. Second is masalah listrik. We have a generator set, but it's not sufficient to supply the needs of the school and the dormitory. And the third obstacle is the Wi-Fi system. We really have problems in connecting internet here in Angkop School. Okay, my hope for Angkop School, not just for the school itself, but primarily for the students. I do hope that these students, after they graduate, they can really become better members of the society. Hopefully, they'll be able to utilize it and at the same time to share it with other people. Semangat para donatur tidak pernah padam. Iman yang kuat serta tekad yang kuat untuk menambah kualitas dunia pendidikan di Larantuka terus dikobarkan. Tia adalah salah satu murid di sekolah SMK Angkop CFC Social Ministry dan memiliki impian dan cita-cita besar untuk membahagiakan orang tua dan kampungnya. Impian besar dan hanya memiliki semangat tak membuat Tia menjadi putus asa. Yayasan Angkop CFC Social Ministry juga berjuang untuk membantu di dalam pembiayaannya agar cita-cita mulia ini dapat terwujud. Tujuan saya bersekolah di SMK Angkop ini, saya ingin menjadi seorang chef dan bekerja di hotel. Tujuan saya bersekolah di Angkop adalah ingin membahagiakan orang tua, ingin keliling dunia, dan ingin kerja di kapal pesiar. Kesan saya bersekolah di Angkop, senang, terus banyak belajar hal-hal baru, belajar untuk dewasa, dan lebih banyak mengenal teman-teman. Merasa senang, ramai karena ada lapangan futsal. Saya senang juga olahraga. Harapan saya untuk Angkop ke depannya agar siswa baru lebih banyak lagi untuk bersekolah di sini dan fasilitas di Angkop lebih dilengkapi. Harapan saya bersekolah di Angkop, semoga Angkop suatu saat nanti lebih banyak orang senang sekolah di sini dan semoga Angkop lebih dikenal di masyarakat luar. Tia adalah cerminan dari sebagian besar anak-anak di Larantuka yang berkeinginan tinggi untuk menggapai cita-citanya. Dan SMK Angkop CFC Social Ministry dapat menjadi gerbang untuk masuk dan mencapai cita-cita itu. Dari sebuah impian dan keinginan Bapak Uskup Frans Kopongkung serta didukung oleh para donatur, SMK Angkop CFC Social Ministry dapat menjadi cahaya di dalam kegelapan akan masa depan anak-anak di Flores untuk meraih impian dan keinginan seperti yang dilakukan oleh Bapak Uskup Frans Kopongkung. Saudara-saudari sekalian, marilah memberikan kasih apa saja yang bisa Bapak Ibu beri itu untuk sangat berharga, bernilai bagi anak-anak kami.
hopefully you will find time to support our students here, sponsor a scholar, and maybe you can sponsor a lot of things like books or the things that the school needs. Ini, tapi kami percaya dengan bantuan Roh Kudus dan uluran tangan sesama bersama kita bisa mampu mencetak generasi muda untuk memajukan Indonesia Timur dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih dengan apa yang Bapak Ibu saudara-saudari bisa berikan, ini sangat membantu kami. Tuhan memberkati. Ayo kita bersaksi bersama Angkop. Yayasan Angkop CFC Social Ministry juga akan terus berjuang untuk selalu memberikan dukungan baik material dan non-material kepada sekolah Angkop CFC Social Ministry, dan tentu dengan bantuan para donatur yang tidak berhenti sampai di sini untuk terus mengobarkan iman dan percaya hanya kekuatan iman serta bergerak dengan karya nyata akan membuahkan hasil yang baik untuk semua dan untuk Indonesia.